Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat serta tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kembali bertepatan dengan malam ganjil, malam 27 yang banyak dinantikan atau ditunggu oleh sebagian kita. Mudah-mudahan di malam yang indah ini kita mendapatkan berbagai kebaikan yang senantiasa Allah tebarkan, dan semoga pula kita bisa memaknai malam ini dengan sebaik-baiknya. Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman ketika dulu di tahun 2001 sekitar tahun 2001 atau 2002, kami mengikuti sebuah training, sebuah namanya supervisi management training dan time management training, yang kebetulan kala itu trainernya seorang bule Amerika. Dan satu momen yang hingga saat ini saya teringat adalah ketika si trainer itu bertanya kepada kami, kepada peserta training, tentang apa yang kalian dapat dari bekerja. Sontak kami menjawab bahwa dengan bekerja kami akan mendapatkan gaji, akan mendapatkan uang lembur, akan mendapatkan relasi yang banyak, punya koneksi, punya teman banyak dari berbagai kultur yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi dari sedemikian banyak jawaban yang kami sampaikan, si trainer itu masih belum puas, masih ada satu jawaban yang dia tunggu-tunggu. Dia bertanya lagi, apa lagi? Selain yang kalian sebutkan tadi, apa lagi? Kemudian salah satu di antara kami menjawab bahwa dengan bekerja kita akan mendapatkan pahala. Kemudian si bule tadi mendekati teman yang memberikan jawaban tadi, apa yang kamu bilang tadi? Teman saya mengulang bahwa dengan bekerja kita akan mendapatkan pahala. That's it, kata si bule itu. That's it, itu jawaban yang saya tunggu, katanya. Benar, jawaban ini yang saya tunggu, dan kamu benar bahwa nilai tertinggi dari sebuah pekerjaan adalah kita akan mendapatkan reward, akan mendapatkan pahala, bukan hanya dari perusahaan, bukan hanya dari atasan, tapi dari Tuhan kalian. Karena kata dia, pekerjaan itu adalah worship, adalah sebagai ibadah, sebagai pengabdian, salah satu bentuk pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta, kepada yang menempatkan kita di tempat kerja tersebut. Saya agak terkejut karena yang saya tahu bule itu berbeda keyakinan dengan kebanyakan kami, tapi dia, bule itu, menyampaikan bahwa nilai tertinggi dari sebuah pekerjaan adalah ibadah. Kemudian dia menjelaskan bahwa tempat kita bekerja sekarang, posisi kita sekarang, terlepas dari apapun posisi kita, itu adalah posisi yang banyak diinginkan orang di luar sana, di luar posisi kita. Meskipun mungkin kita office boy, meskipun mungkin kita hanya staf biasa, staf yang tidak atau belum memiliki jabatan, tapi yakinlah bahwa posisi tersebut banyak diinginkan oleh orang-orang yang sedang mencari kerja di sana. Jadi kata dia, orang yang ingin kerja di tempat kita dengan posisi yang sama dengan kita, itu ngantrinya sedemikian panjang. Bahkan mungkin ijazahnya lebih bagus, bahkan mungkin dia lebih terampil, bahkan para pencari kerja itu lebih memiliki kecerdasan, kepandaian, mungkin juga punya pengalaman yang lebih dari kita. Tapi kenapa kemudian kita yang justru bekerja di situ? Itu adalah campur tangan
Allah, campur tangan Tuhan yang menempatkan kita di posisi tersebut. Jadi kalau kita bekerja di satu posisi, di satu tempat, di satu perusahaan itu bukan semata karena kita pinter, bukan semata karena kita ijazahnya bagus, karena kita punya koneksi, karena kita punya relasi yang baik, atau kita kemudian nilai kita bagus, tidak semata karena itu, tapi lebih dari bagaimana Allah menempatkan kita di posisi tersebut. Jadi ketika kita kemudian bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh dedikasi, bekerja penuh dengan tanggung jawab, dengan loyalitas, itu bukan semata kita bekerja untuk perusahaan, tapi lebih pada bagaimana cara kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah yang telah menempatkan di posisi tersebut. Saya ulang bahwa ketika kita bekerja dengan baik, ketika kita bekerja dengan dedikasi, dengan loyalitas, dengan kemudian penuh tanggung jawab, itu bukan berarti kita jadi menghamba kepada pemilik perusahaan, tidak. Tapi lebih pada bagaimana kita mengekspresikan, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menempatkan kita pada posisi dan tempat tersebut. Jadi berbahagialah kita yang diamanahi Allah untuk melakukan kasab, melakukan ikhtiar, untuk mencari nafkah untuk anak istri kita dengan cara yang baik dan halal. Dan bukan hanya itu, di situ nilai tertinggi dari sebuah pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi jangan kemudian kita membuat dikotomi bahwa orang yang terawihan itu sedang ibadah akhirat. Benar bahwa mereka yang sedang melakukan atau menunaikan sholat di masjid, sholat tarawih itu adalah sedang meniti atau sedang mengabdi kepada Allah dengan cara ibadah di masjid. Tapi bagi mereka yang juga sedang bekerja, para driver yang sedang mengemudi di jalan, para security yang sedang menjaga keamanan, kemudian para karyawan yang saat ini sedang lembur, itu pun sedang ibadah. Nilainya bahkan boleh sangat jadi lebih tinggi ketika pekerjaan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan tadi sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menempatkan kita di posisi tersebut. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin, itu doa yang pernah saya terima dari Pak Ustadz agar kemudian kita nyaman di tempat kerja. Rabbi anjilni munjalan mubarakah, itu doanya Nabi Nuh yang bermohon untuk ditempatkan di tempat yang penuh keberkahan. Dan itu yang sampai sekarang saya pegang. Jadi setelah saya tahu bahkan seorang bule pun menganggap bahwa pekerjaan adalah ibadah, saya setiap hari berangkat dari rumah ke kantor itu niatnya ya untuk ibadah, bukan sekedar untuk kemudian bekerja. Jadi saya setiap hari tuh baca keluar rumah tuh ilahi anta maksudi warido kamat lubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, sama seperti ketika saya akan melakukan aktivitas zikir. Jadi ketika zikir saya ucapkan ilahi anta maksudi, sungguhnya engkau ya Allah yang aku maksud, warido kamat lubi, ridomu yang aku harap, atini mahabbataka wa ma'rifataka, dan berikan kami kecintaan kepadamu dan bermakrifat kepadamu. Cuman caranya beda. Pada saat saya berzikir, beramaliyah, ya dengan ucapan, dengan kalimat pembuka itu, aktivitas pengabdian saya adalah dengan melafadzkan zikir-zikir atau bacaan-bacaan tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Sementara ketika saya berangkat ke kantor dengan niat sama-sama ilahi anta maksudi tadi, aktivitas pengabdian saya adalah dengan mengerjakan atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka teman-teman yang saat ini masih berada di kantor nih karena harus closing akhir tahun, bersyukurlah, berbahagialah, karena di situ meskipun mungkin tidak berkesempatan untuk tarawehan, untuk tadarusan, insya Allah di situ ada nilai ibadah yang juga pasti Allah perhitungkan, pasti Allah berikan imbalan yang
patut, yang pantas, yang tepat sesuai dengan kadar bagaimana pekerjaan kita itu kita lakukan. Bagi Pak teman-teman yang tadi antara saya sampai sini sampai Cikampek Maghrib, mungkin tentu balik ke kantor sampai Bekasi Isya atau bahkan lewat waktu terawih. Insya Allah itu pun menjadi nilai ibadah dan terawihnya bisa dilakukan di rumah selepas menunaikan tugas-tugas kantor. Tadarusnya bisa dilakukan atau bahkan justru menjadi salah dalam tanda kutip ketika kita sedang bekerja di waktu dan jam kerja kita beraktivitas kemudian diem di masjid lama-lama meninggalkan pekerjaan kita, habis sholat tiduran lama di masjid sementara pekerjaan terbengkalai. Itu justru salah, seolah-olah pekerjaan itu bukan ibadah, seolah-olah pekerjaan itu hanya urusan akhir dunia saja, padahal tidak. Sholat itu kewajiban kita segera tunaikan, kemudian juga segera balik ke tempat kerja karena kerjaan kita juga amanah, kerjaan kita juga tanggung jawab, pekerjaan kita juga bernilai ibadah. Jadi jangan dibolak-balik, jangan di-mixing karena seolah-olah membaca Quran tidak ada yang salah, itu bagus. Tapi waktunya, timingnya itu harus kita sesuaikan. Kalau kita sedang bekerja di jam-jam kerja, ya ibadah kita dengan bekerja itu, dengan menyelesaikan pekerjaan dan tugas kita. Sementara kalau kita lagi santai nih kayak gini, pekerjaan di kantor sudah selesai, saat itulah kita, cara mengabdi kita adalah dengan tadarus, cara mengabdi kita adalah dengan zikir, cara mengabdi kita adalah dengan sholat, cara mengabdi kita adalah dengan kemudian bertafakur dan lain sebagainya. Semuanya ibadah, semuanya bernilai kebaikan selama kita melakukannya dengan cara dan tuntunan yang benar. Jadi tidak perlu lagi ada dikotomi, ini pekerjaan dunia, ini urusan akhirat, tidak. Dua-duanya itu seperti punggung dan telapak tangan, sangat keduanya berkorelasi, karena ketika kita bekerja dengan baik kemudian menghasilkan uang yang halal, penghasilan yang halal, yang berkah, kita jadikan nafkah bagi anak istri kita, jadi nafkah bagi kita, itu akan menjadi energi bagi kita untuk beribadah mahdoh, untuk menunaikan sholat. Orang yang sholatnya, orang yang nafkahnya selalu dari cara yang halal, cara yang baik, cara yang benar, maka itu nafkah yang dikonsumsi itu akan menjadi energi, menjadi bahan bakar untuk melaksanakan sholat dengan baik, untuk menjadi menjalankan saum dengan baik, bahkan untuk bekal ibadah haji dengan baik. Berbeda ketika kemudian uang yang kita dapatkan itu dengan cara-cara yang tidak baik, ada hal-hal yang subhat atau bahkan haram, kita terabas, kita tidak peduli, kemudian kita seolah-olah itu uang yang hak kita, padahal di situ ada cara yang tidak benar, ada yang cara yang kurang baik. Itu pasti bukan mudah-mudahan ketika kita pakai ibadah pun nilai ibadah kita hampa. Orang yang senantiasa mengkonsumsi uang yang haram, baik itu korupsi dalam kapasitasnya masing-masing, mungkin bukan triliunan, tapi ada yang korupsi dari uang lembur, ada yang korupsi dari uang bensin, ada korupsi dari uang tol. Ketika itu kemudian dikonsumsi jadi makanan, maka yakin itu akan mengurangi daya dorong atau energi kita untuk beribadah. Uang konsumsi itu tidak akan pernah menjadi energi yang baik untuk ibadah kita. Uang yang tidak halal itu tidak akan pernah memberikan kekuatan untuk kita beribadah secara baik. Jadi input yang baik akan melahirkan output yang baik. Sebaliknya ketika inputnya, nafkahnya, uangnya, makanannya dari cara yang tidak baik, pasti outputnya cenderung tidak baik. Gitu. Ada sebuah analogi, ada sebuah amsal, ada sebuah tamsil yang sangat indah. Bagaimana kemudian
input yang baik itu akan melahirkan output yang baik yang kita bisa temukan pada perilaku lebah. Kita tahu lebah itu hanya makan dari putik sari bunga yang suci. Lebah tidak pernah hinggap atau makan bangkai. Lebah kemudian tidak pernah makan yang bukan haknya. Lebah hanya makan putik sari bunga atau makanan yang halal, yang bersih dan suci, maka apa yang keluar dari lebah adalah madu. Ketika makanan yang dikonsumsi baik, suci dan bersih, maka yang keluar pun madu, pun seperti kita. Kalau kita mengkonsumsi uang yang halal, makanan yang baik dan berkah, maka yang akan keluar dari kita adalah perkataan yang bermutu, perkataan yang bijak, perkataan yang bermanfaat, yang bermaslahat, yang bisa menjadi menasehat untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain, pun tindak tanduk kita, perilaku kita akan kemudian bisa dicontoh dan diteladani orang lain. Meskipun kita tidak ingin dicontoh, meskipun kita tidak kemudian menjadikan kita ingin diteladani orang lain, tapi ketika kita selalu mengkonsumsi makanan yang baik, halal, dan berkah, maka secara otomatis akan menjadi energi bagi kita untuk tampil sebagai inisiator, influencer lah sekarang istilahnya, untuk ditiru dan digugu. Omongan kita jadi banyak dipakai orang, omongan kita jadi motivasi bagi orang, omongan kita kemudian menjadi pengobat atau bahkan menjadi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan bagi mereka yang sedang mencari jawaban. Saya sering ketika saya ada pertanyaan, apapun pertanyaannya, baik itu terkait dengan pekerjaan, baik itu terkait dengan amaliyah ibadah saya, kemudian saya bertanya, apa ini maksudnya? Dan jawabannya itu, saya sering mendapatkannya lewat unggahan-unggahan orang yang saya tidak kenal. Saya scrolling, kemudian ada tiba-tiba si video tersebut itu memberi jawaban atas pertanyaan yang saya cari, dan itu salah satu bukti keterkaitan kita dengan orang lain itu seperti itu. Allah akan memberikan jawaban, memberikan uh, balasan atas pertanyaan kita tuh ya lewat dengan banyak cara. Tidak harus selalu lewat mimpi. Biasanya katanya kan ada yang sedang tirakatan kemudian ilapatnya jawabannya tuh lewat mimpi atau ada lewat apalah, tapi banyak hal yang Allah berikan jawaban itu lewat dunia nyata, lewat kadang-kadang kita ngobrol sama teman secara tidak sengaja, teman itu kemudian menyampaikan sesuatu yang itu yang sedang kita tunggu sebagai jawaban atas pertanyaan kita. Jadi kita selalu berupaya untuk menjaga asupan yang kita makan agar kemudian itu juga menjamin atau menjadi bahan bakar untuk kita agar kita melahirkan juga output yang baik. Kembali kepada tadi bahwa bekerja itu ibadah, bahwa bekerja di kantor itu ibadah, bahwa bertani dengan baik itu ibadah, bahwa berjualan dengan jujur ibadah, bahwa mengajar itu ibadah, kemudian bahwa apapun aktivitas kita yang kita landasi dengan niat ilahi anta maksudi tadi, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah. Ketika kuliah dulu, persis di bulan puasa, ada salah seorang teman yang bertanya, karena waktunya kami kuliah itu selepas pulang kerja, jadi bertepatan dengan waktu tarawehan. Kemudian ada yang bertanya, Pak dosen, kita ini sedang belajar, kemudian harusnya ini kita terawih, orang lain pada terawih kok kita masih di sini, katanya. Pak dosennya dengan bijak bertanya balik, terawih itu hukumnya apa? Sunnah. Belajar itu hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau kita melaksanakan yang wajib dulu, apakah itu kemudian menjadi
concern bagi kita, menjadi hal yang harus kita perdebatkan? Tidak. Karena yaitu tadi, bekerja itu kewajiban, mencari nafkah itu halal, itu kewajiban, kemudian belajar itu kewajiban. Bukan berarti kita mengabaikan sunnah, bukan berarti kemudian kita menganggap terawih itu tidak penting. Tidak, semuanya penting. Tapi itu jangan sampai kemudian kita jadi galau, jadi justru kerja kita terganggu karena alasan-alasan tadi. Kita buru-buru kerjanya sehingga tidak maksimal karena kita ngejar ingin terawihan. Sekiranya bisa dua-duanya lakukan, setelah bekerja kita segera pulang, kemudian kita terawihan. Tapi kalau kemudian ada kewajiban-kewajiban di pekerjaan kita yang belum kita selesaikan, ya kita selesaikan dulu. Kemudian setelah selesai kita pulang, kemudian kita bisa terawihan dengan keluarga atau di rumah sendiri. Itu yang bisa kita lakukan agar kemudian kita keduanya bisa menjadi sarana bagi kita sebagai wasilah pengabdian kita kepada Allah, baik dengan ibadah-ibadah ritus seperti zikiran, seperti sholat, seperti tadarus dan lainnya, atau ibadah-ibadah yang bersifat faktual seperti bekerja dan lain sebagainya. Jadi kita ini sangat beruntung. Kita ini umat yang sangat beruntung karena kerja kita itu sudah dinilai ibadah. Kita itu makhluk yang beruntung, manusia yang beruntung karena setiap aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Sementara ada banyak makhluk lain yang pengorbanannya jauh lebih besar daripada kita tapi tidak dihitung sebagai ibadah. Disitulah nilai kita, disitulah nilai manusia, bahwa manusia itu menjadi mulia karena setidaknya ada 5 hal, ada 5 faktor. Yang pertama, manusia mulia karena manusia dikaruniai akal. Dengan akal inilah kemudian manusia bisa memilah dan memilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan akal inilah kemudian manusia bisa mengenal siapa dirinya dan kemudian mengenal siapa Tuhannya. Kemudian yang kedua, manusia menjadi mulia karena manusia dibebani dengan syariat. Hanya manusia loh yang kemudian diperintahkan untuk sholat. Kemudian manusia dibebani dengan berbagai kewajiban-kewajiban untuk mengabdi kepada Allah dengan berbagai syariatnya. Kemudian yang ketiga, manusia dimuliakan Allah dengan amal ibadah. Jadi setiap aktivitas kita itu dihitung sebagai amal ibadah, sebagai bentuk pengabdian, sebagai penghambaan kita kepada Allah. Kemudian lagi saya lupa berduanya ya. Jadi tadi akal, kemudian juga amal ibadah, yang ketiga tadi syariat, yang keempat itu rasa malu. Jadi makhluk yang dikaruniai rasa malu itu manusia. Gajah yang segitu besarnya tidak punya rasa malu. Singa yang segitu gagahnya tidak diberi rasa malu. Kemudian juga hewan-hewan lain, paus, hiu yang sedemikian hebat di lautan pun tidak punya rasa malu. Jadi ketika manusia memiliki rasa malu dan mampu mempertahankan rasa malunya ini sebagai mahkota dalam kehidupannya, itulah kemuliaan manusia. Namun ada kalanya akal ini rusak karena kemarahan. Ketika seseorang marah, maka akalnya tidak akan berfungsi dengan baik. Kita sering mendengar orang yang membabi buta karena kemarahan. Ketika marah, orang itu sudah tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Kemudian tadi rasa malu itu bisa hilang, bisa rusak karena serakah, karena keserakahan. Orang yang serakah itu tidak lagi punya rasa malu, dia akan korup, dia akan berbuat sesuka hatinya, kemudian dia akan cenderung melanggar norma-norma tata susila dan aturan demi untuk memenuhi kerakusannya, keserakahannya itu. Kemudian juga tadi ada syariat. Syariat ini yang kemudian mengatur akal.
menata akal. Jadi akal itu luar biasa cerdas, luar biasa hebat. Yang akal itu kadang-kadang kita sering merasakan pikiran kita tuh seolah-olah bisa menembus kemana-mana, bahkan kadang-kadang seperti mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai lain-lain, mengaku sebagai malaikat dan lain sebagainya. Dengan syariat ini kemudian kita dibatasi bahwa ada wilayah kita sebagai makhluk, ada wilayah-wilayah yang tidak bisa kemudian kita masuki di situ karena itu wilayah-wilayah ilahiyah. Kemudian tadi bahwa kita amal ibadah, aktivitas kita itu dinilai sebagai amal ibadah. Bayangkan sapi yang segitu gedenya, sapi lemosin yang harus berkorban, dijadikan korban, disembelih, kemudian dicacah dagingnya, dibagi-bagi. Pengorbanan sapi itu tidak dinilai sebagai ibadah. Tapi sementara kita sebagai manusia memungut duri dari tengah jalan untuk kemudian ditempatkan di tempat yang aman agar orang tidak terkena tusukan duri, itu sudah bernilai ibadah. Kita sebagai manusia sekedar senyum dengan tulus saja kepada orang di sekitar kita itu bernilai ibadah. Kita ketika kemudian membaca buku saja dengan tujuan untuk mencari ilmu itu sudah bernilai ibadah. Bahkan konon tidurnya orang puasa itu sudah bernilai ibadah. Kenapa orang tidurnya orang puasa bisa bernilai ibadah? Salah satunya adalah tarkul ma'asi. Orang yang tidur itu matanya terpejam sehingga terpelihara dari melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tubuhnya, tangannya terbaring di tempat tidur, artinya dia terpelihara dari berjalan ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Salah satunya itu. Tentu ada nilai-nilai lain yang kita sering dengar dari para ulama, para ajengan kita, bahwa orang puasa itu nilai tidurnya saja sudah ibadah. Karena yaitu dengan kesabarannya tidur itu untuk bisa bertahan dari rasa lapar dan haus, ya, demi untuk memenuhi perintah Allah, di situ juga ada nilai ibadah. Makanya manusia itu adalah makhluk yang paling beruntung, dan satu-satunya cara terbaik untuk membalas keberuntungan atau karunia Allah yang sangat besar, yang bahkan tidak terhingga itu, yaitu dengan cara bersyukur. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk melakukan atau mengembalikan apa yang kita terima itu dengan cara yang aneh-aneh. Kita tidak dituntut kemudian untuk membayar dengan nilai yang tinggi, tidak. Kita cukup bersyukur atas karunia Allah yang tidak terhingga ini dengan kapasitas kita. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita dalam arti kalau kita baru bisa bersedekah 1.000, ya silakan 1.000. Ketika kita sholat wajib sudah, kemudian sholat qobliyah ba'diyah, ya sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan kemudian kita paksakan, akhirnya kita menganggap ibadah itu sebagai sesuatu yang membuat kita jenuh, yang membebani kita. Ibadah itu justru harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk lebih baik, lebih enjoy lagi menjalani kehidupan ini. Bahwa ibadah itu ya tidak kemudian membuat kita susah. Tidaklah agama ini, tidaklah syariat ini kemudian Allah berikan kepada kita kecuali di situ. Justru untuk mempermudah segala aktivitas kita, justru mempermudah kehidupan kita. Itu akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.